Orang yang paham betul itu, Pak. Makanya dalam tasawuf itu kan begitu. Itu selalu kebalikannya dilihat. Kalau orang belajar tasawuf, itu selalu melihat hakikat. Dia tidak melihat yang nampak. Saya kasih tahu contohnya. Bapak yang mana disyukuri? Kenyang atau lapar? Hah? Kenyang atau lapar yang kita bersyukur? Kalau kenyang atau kalau kita lapar? Kalau kenyang, Pak, Sayyidina Ali mengatakan, kalau kau bersyukur karena kenyang, anjing di kampung saya juga begitu. Tidak ada bedanya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan begini, kalau kenyang kau syukuri, kapan makanan itu enak, Pak? Di saat lapar atau di saat kenyang? Berarti yang kau harus syukuri adalah lapar. Karena makanan tidak akan lezat kecuali kau lapar. Yang kau harus syukuri adalah haus, karena tidak akan nikmat air putih ketika engkau tidak haus. Ini kuncinya. Makanya ulama tasawuf selalu melihat di situ. Jadi dia melihat dari kebalikannya, bukan yang nampak itu. Makanya kalau orang mensyukuri yang kenyangnya, wah itu enggak, biasa-biasa aja itu. Tapi ketika orang lapar kemudian dia bersyukur karena nikmatnya makanan ada pada saat lapar. Bayangkan, Pak, air putih tidak dicampurannya itu lezat sekali kalau buka puasa. Karena kita haus. Tapi kalau tidak haus masuk di warkop, itu biasa jus jeruk itu tidak enak. Itu jus jeruk yang kecut ketika berbuka itu enak sekali. Kenapa? Karena dalam kondisi haus. Makanya ulama mengatakan, syukuri di saat kau lapar dan haus, karena itulah yang menyebabkan makanan itu akan lezat dan minuman itu akan nikmat. Makanya sebenarnya kuncinya di situ, Pak. Makanya kalau kenyang baru disyukuri, wah sebenarnya orang yang kenyang baru bersyukur itu sama saja anjing, kata Sayyidina Ali. Kalau anjing di kampung saya, kalau lapar makan, kalau kenyang ya bersyukur, itu juga sama. Makanya inilah hakikat-hakikat penjelasan ulama kita. Tapi tidak usah pusing, Pak. Ambil sisi baiknya saja.